Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Mubarak LCMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perwakafan di Indonesia serta teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala kenikmatan kepada kita semua. Kedua kalinya, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari wabah COVID-19 yang sedang melanda ini. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang harta benda wakaf atau mauqufi dalam perspektif fuqaha dan undang-undang. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Silvi Akila, NIM 1119112, kelas HKIC. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perwakafan di Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Mubarak LCMSI. Oke teman-teman, silahkan simak video presentasi saya berikut ini. Yang pertama, kita terlebih dahulu harus mengerti apa sih wakaf itu. Wakaf secara bahasa berasal dari kata wakafa, yakifu yang artinya berhenti. Lawan dari kata istamaro atau ini sering disamakan dengan at-tabhis atau at-tasbil yang bermakna al-habs an tasyaruf yang artinya mencegah dari mengelola. Kemudian menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan harta di bawah naungan pemiliknya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah. Kemudian menurut jumhur ulama, wakaf ialah menahan harta yang memungkinkan untuk mengambil manfaat dengan tetapannya harta tersebut, serta memutus pengelolaan dari wakif dan selainnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah rukun-rukun wakaf. Menurut jumhur ada 4. Salah satunya adalah mauqufi. Mauqufi meliputi 5 syarat sehingga layak menjadi barang yang akan diwakafkan. Apa sih 5 syarat itu? Yang pertama, harta wakaf memiliki nilai atau ada harganya. Yang kedua adalah harta wakaf jelas bentuknya. Yang ketiga adalah harta wakaf merupakan hak milik wakif itu sendiri. Yang keempat, harta wakaf dapat diserah terimakan bentuknya. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah harta wakaf harus terpisah. Selanjutnya nanti di sini saya akan mengupas satu persatu dari 5 syarat tersebut. Yang pertama adalah harta wakaf memiliki nilai atau ada harganya. Dalam syarat ini, harta yang memiliki nilai adalah harta yang dimiliki oleh orang yang dapat digunakan secara hukum atau sah dalam keadaan normal ataupun khusus seperti tanah, uang, dan buku. Yang kedua adalah harta wakaf harus jelas atau diketahui. Para fuqaha mensyaratkan harta wakaf harus diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa hak milik. Yang ketiga adalah harta wakaf merupakan hak milik wakif. Seorang pewakaf haruslah memiliki sah
harta yang akan diwakafkan, atau ia adalah orang yang berhak untuk melaksanakan tindakan wakaf terhadap suatu harta jika ia menjadi wakil pemilik harta wakaf atau pelaksana wasiat tersebut atau wasiat seseorang. Kemudian syarat yang keempat adalah harta wakaf dapat diserah terimakan bentuknya. Setiap harta yang diwakafkan harus bisa diserah terimakan bentuknya agar sah wakafnya. Hal ini karena sesuatu yang tidak boleh diwakafkan menyebabkan wakafnya itu tidak sah. Yang terakhir atau yang kelima adalah harta wakaf harus terpisah. Mengapa sih harta wakaf harus terpisah? Yang pertama, para ulama sepakat bahwa harta wakaf tidak boleh berupa harta bercampur, khususnya untuk masjid dan kuburan, karena wakaf tidak terlaksana kecuali harta itu terpisah dan independen. Tidak dapat dibayangkan jika masjid dipakai sebulan dan sebulan lagi berubah fungsi sebagai tempat tinggal. Hal ini mengingat masjid memiliki fungsi yang sangat besar, yaitu sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Hal itu tidak dapat terlaksana jika status tanah tersebut tidak jelas. Selanjutnya adalah harta benda waris dalam perspektif undang-undang. Mauquf bih dalam bahasa undang-undang disebut sebagai harta benda wakaf, yang merupakan harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang, serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh wakif. Secara terperinci, mauquf bih terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Hal ini terdapat dalam pasal 15. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Dan apabila teman-teman kurang jelas penjelasan dari saya, nanti saya buka diskusi di grup WA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.